Kembali lagi di Cacahan Literasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Seperti biasa, kita akan berbincang-bincang seputar dunia literasi dan inspirasi yang ada di dalamnya. Sudah hadir bersama saya, salah satu wartawan muda di Provinsi Banten, Bung Denny Saprowi. Apa kabar Bung Denny? Alhamdulillah. Iya, aduh, lama banget kita tidak bisa bercakap-cakap. Gimana? Sehat, Bung? Alhamdulillah. Saya agak pangling lihat Kang Supri berkacamata. Kan dari dulu pakai kacamata, cuy. Tapi kalau udah pakai blazer ini berasa kayak artis sinetron. Oh iya, karena saya baru kemarin deklarasi sebagai K-popers. Jadi harus ini. Aduh, gimana aktivitas peliputan? Alhamdulillah, meskipun di tengah pandemi, memasuki bulan ke-8, memang ada beberapa yang tentu pasti terimbas. Ya. Tapi ya karena juga perkembangan teknologi, dunia liputan, terutama teman-teman di Pokja Wartawan Provinsi masih tetap seperti biasa. Meskipun beberapa kawan kita harus WFH kerja dari rumah. Mungkin ada yang bersyukur juga. Ada yang dirumahkan gitu ya. Kerjanya dari rumah. Oh iya. Karena saya kan lama sekali nggak turun peliputan itu ya. Saya sekarang lebih banyak speak up gini lah. Jadi ngundang orang datang ngobrol-ngobrol itu kan. Makanya belum tahu nih situasi dan psikologi teman-teman pasti kan agak terganggu di pandemi begini ya, Paman. Pasti terganggu. Tidak hanya dari para jurnalisnya, tapi juga narasumbernya. Misalnya Saprol dan kawan-kawan yang liputan di Pemprov Banten, beberapa dinas juga memberlakukan WFH sudah berbulan-bulan. Ya tentu dari sisi narasumber juga hampir mayoritas yaitu kita manfaatkan teknologi, ada diskusi online, kadang juga wawancaranya via online. Tapi teman-teman, terutama teman-teman TV juga masih aktif. Beruntungnya dalam 2 minggu terakhir ini lagi banyak demonstrasi ya. Oh iya. Jadi dari sisi peliputan semuanya masih dinamis lah ya. Ya, jadi teman-teman semuanya ini Bung Denny Saprowi itu biasanya kita panggilnya Bung Saprol begitu ya. Tapi nama aslinya Denny Saprowi itu kan. Nggak tahu namanya Saprol. Saya jadi keinget sama Kipli di film Para Pencari Tuhan ya. Beliau ini salah satu pengurus di Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten, Bung ya. Jadi boleh tahu, Bung, biar kalau saya kan tahu sebenarnya, tapi kan pendengar juga mungkin belum tahu. Mungkin sekilas saja lah. Apa sih sebenarnya Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten itu? Ya. Kelompok kerja wartawan harian dan elektronik Provinsi Banten merupakan, kalau teman-teman atau masyarakat saat ini mengenal Satgas atau gugus tugas, kita semacam itu sebenarnya. Jadi bukan organisasi profesi wartawan, tapi wadah untuk teman-teman jurnalis yang setiap hari liputan di Pemprov Banten. Tapi di level kabupaten kota juga ada. Jadi teman-teman yang baik itu wartawan cetak, elektronik, TV, radio, juga teman-teman media online, kita berhimpun di wadah Pokja dengan sisi zonasi sebenarnya. Jadi Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi mereka yang zonasi setiap hari liputannya di Pemprov Banten. Jadi ya itu kenapa kami berhimpun di sana. Artinya tiap di kabupaten kota juga ada kan? Ada. Cuma bedanya ini bukan organisasi profesi jurnalis seperti kita tahu ada IGTI, teman-teman TV, kemudian ada PWI dan AJI untuk teman-teman cetak, kemudian juga ada PRSSNI untuk teman-teman radio. Itu organisasi yang resmi di Dewan Pers. Kalau kita berhimpun di zonasi di mana wartawan itu meliput. Nah, di Kota Serang nih, di ibu kota provinsi Banten ada PWKS. Di Lebak juga ada Pokja Lebak. Oh gitu. Kita tempat berhimpun di sana. Tempat ngopi sih. Tempat ngopi ya. Mungkin tepatnya tempat untuk berbagi informasi barangkali ya. Betul. Karena juga
ada beberapa jurnalis-jurnalis baru, jurnalis-jurnalis muda. Nah, kehadiran Pokja ini juga untuk katakanlah memberikan pembekalan bagaimana menjadi jurnalis yang baik dari para senior. Jadi Caprol juga Kang Supri dulu kita diajarkan oleh para seniornya ya lewat rumah Pokja itu. Jadi teman-teman semuanya kalau apa ya, jadi jurnalis itu selain dia punya aktivitas liputan untuk memenuhi kewajiban di masing-masing perusahaan persnya, mereka juga punya wadah untuk tukar tambah pengetahuan lah ya, untuk diskusi, dan termasuk barangkali verifikasi informasi ya, untuk informasi apa yang layak diberitakan, mana informasi yang memang dia bisa dipertanggungjawabkan apa itu. Nah itu Bung, saya kenapa ngundang Bung Denny Sapro di sini untuk ngebahas itu sebenarnya. Karena kemarin berdasarkan situs resmi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, ada 800.000 informasi hoax, situs hoax itu ya. Dan ini kan cukup sangat problematik. Pada satu sisi kita mendapatkan berkah, itu kan, informasi yang begitu melimpah. Tapi kalau kita tidak hati-hati, tidak melakukan filter terhadap informasi yang kita terima, juga kita bisa termakan hoax, bahkan kena semacam arus deras informasi. Nah, posisi pers, ya, itu saya bilang. Nah, ini seperti apa untuk bisa mencerdaskan masyarakat kita itu? Ini berat sekali ya. Karena saya ngundangnya jurnalis. Kenapa jurnalis muda yang saya undang itu kan? Karena setahu saya Bung Denny selain jurnalis, basically adalah aktivis yang banyak berkecimpung di dunia diskusi Provinsi Banten. Nah, itu. Selalu aja kita sambil ngobrol santai itu kan. Saya nggak ada kopinya doang ini. Ya kalau ngomongin soal tanggung jawab, ya tentu tanggung jawabnya sangat berat. Apalagi industri pers itu banyak aturannya. Oh betul. Bahkan untuk si wartawannya, si jurnalisnya yang setiap hari mencari, mengumpulkan, kemudian menghimpun informasi, kemudian jadi produk jurnalistik, juga ada kode etik, dan itu sudah sangat jelas diatur oleh undang-undang pers. Tapi paling tidak tanggung jawab yang paling utama adalah satu, kontrol sosial. Itu yang fungsi utamanya. Tapi di luar itu media, baik itu cetak, online, TV, radio, punya tanggung jawab moral untuk tidak hanya memberikan informasi tapi juga mengedukasi. Problemnya sekarang semua negara tidak ada yang bisa melawan hoax. Ya betul. Tidak ada satupun presiden di dunia ini, termasuk presiden kita, yang bisa menghentikan hoax. Kalau misalnya kemudian ini mencerminkan hoax banyak berkembang, apakah literasinya rendah? Sebenarnya tidak juga. Tapi bahwa kemudian masyarakat kita masih perlu diedukasi soal budaya literasinya yang masih rendah, iya. Karena itu indikatornya bisa diukur gitu. Ya, betul, berapa angka masyarakat yang buta huruf, kemudian persentase seberapa masyarakatnya rajin ke perpustakaan misalnya. Indikatornya sudah sangat jelas. Tapi balik lagi ke tanggung jawab soal media tadi, ya itu tadi. Makanya wajar kemudian para wartawan, orang-orang yang berkecimpung seperti Caprol dan teman-teman ini, termasuk saya lah. Apa udah nggak diakui jurnalis ini? Saya tidak berani ya. Karena yang bertugas memanggil jurnalis sekarang. Saya tanya Kang Supri bahwa poinnya adalah menjadi pilar keempat demokrasi. Ya betul. Karena betapa luar biasa beban moralnya. Makanya ketika ada salah satu media yang dia justru memproduksi hoax, kemudian juga menyebarkan hoax, yaitu dia sudah keluar dari fitrah sebagai media yang punya tanggung jawab itu tadi. Tapi faktanya sekarang gampang kalau kemudian koran katakanlah dia memproduksi hoax, tinggal dihukum oleh masyarakat bahwa korannya tidak jadi dibeli. Media online juga kalau kemudian dia menjadi penyebar hoax, juga kemudian tidak dibaca orang. Begitu juga televisi dan radio. Tapi kemudian tanggung jawab wartawan tidak cukup sampai di situ, tidak juga gitu. Karena di
di dalam 2 bulan terakhir ini justru hoax merajalela, Iya, meskipun betul. sebenarnya masyarakat kita sudah terbiasa ya. Ya. Tiap mau pilkada, tiap mau pemilu, namanya hoax politik kan. Ya. Ya padahal kalau hoax ya hoax saja. Hoax saja, padahal nggak ada urusannya itu hoax politik, karena semua informasi yang sumbernya tidak bisa kita pertanggungjawabkan, apalagi yang menyebarkan juga tidak tahu sumbernya, maka Ya. itu hoax. Kalaupun tidak hoax, katakan dia disinformasi barangkali ya sifatnya. Memang ada, kalau di teman-teman jurnalis ada beberapa kategori sebenarnya hoax itu, tidak semata-mata berita bohong. Ada juga yang sebenarnya dia menyajikan faktanya benar, tapi itu terjadinya beberapa tahun lalu gitu. Salah konteks Iya, gitu lah ya. jadi ada yang juga katakanlah mencari momentum untuk ya apa dia punya keuntungan dan yang lain-lain. Ada juga yang hanya dia ingin disinformasi saja. Orang menjadi bingung mana fakta yang sebenarnya atau yang enggak. Cuma faktanya misalnya per hari ini tahun 2020 ada 430.000 website atau apa berita online ya di Indonesia gitu. Oh, itu resmi, Bung? Nah, yang resminya justru hanya sekitar 300-an. Artinya kalau bicara masyarakat kita rawan terpapar hoax, iya, peluangnya sangat besar, meskipun belum tentu juga yang media yang terdaftar dengan media yang tidak terdaftar, misalnya ada media yang terdaftar mungkin juga kadang-kadang melakukan kepleset. Atau mungkin ada teman-teman kita yang banyak sekali ratusan media online di samping media ekstrim, tapi yang terdaftar juga ya hanya beberapa. Iya, betul. Karena kan proses untuk kita bisa diakui, katakan terverifikasi Dewan Pers juga ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sama lembaga pers kita. Betul. Ya. Kasihan juga Kang. Misalnya masyarakat kita sudah harus memahami informasi yang disajikan media, dia juga harus cari tahu ini terdaftar nggak? Kan repot banget. Iya, betul. Orang dia pengen dapat informasinya cepat, dia harus masa filter lagi dan yang lain-lain. Ini problem sebenarnya. Jadi kalau bicara sekarang banyak yang rentan terpapar COVID, justru ini penyakit lama kita juga terpapar hoax. Gitu. Nah, terlepas dari problematika itu ya, Bung, karena sebenarnya kita juga tahu bahwa perkembangan teknologi informasi juga tidak kemudian membuat semua orang beryuforia itu kan, karena dia punya pengalaman jadi jurnalis, punya kemudian semangatnya ya saya positive thinking, ingin berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, makanya bikin media itu. Nah, dan itu tidak bisa kita cegah. Nah, biasanya teman-teman di lingkungan media sendiri itu kan, untuk secara internal saja dulu itu kan melakukan edukasi itu kan, atau meningkatkan kapasitas si jurnalisnya sendiri. Biasanya apa saja nih yang dilakukan kalau di teman-teman jurnalis itu? Ya, ada berbagai upaya yang sebenarnya dilakukan baik oleh organisasi profesi wartawannya maupun oleh teman-teman wartawan di internal. Misalnya termasuk dengan perhimpunan yang ada di Pokja. Misalnya kita terutama untuk wartawan-wartawan baru mulai lagi mengenalkan kode etik jurnalistik. Kadang masih banyak wartawan di Banten yang dia tidak tahu sebenarnya kode etik. Iya, dia orang seolah-olah gitu bahwa yang harus dihafal tidak hanya Pancasila untuk wartawan, dia harus hafal betul soal kode etik jurnalistik. Karena ya itu tadi dampaknya ketika dia salah menyajikan fakta, banyak orang yang akan dirugikan. Bisa ujungnya pidana dan yang lain-lain. Yang bisa kita lakukan terutama untuk di organisasi-organisasi profesi wartawan, ya tentu selain lewat diskusi dan pembekalan, ada memang program khusus untuk bagaimana mengembangkan budaya literasinya. Jadi sebelum teman-teman jurnalis memproduksi produk jurnalistik, dia harus paham betul tujuan, kemudian aturan main, kemudian jenis-jenis berita. Itu menjadi basic lah ya. Bahkan dalam misalnya kayak Pokja lah, dalam 1 tahun 2 kali itu ada kegiatan itu, atau bahkan dalam diskusi bulanan juga kita membuka ruang untuk diskusi soal-soal itu. Tapi yang menjadi persoalan ini eranya medsos gitu. Apalagi kalau para dosen kita bilang udah ada bahasa post truth gitu. Jadi orang sudah kalau sudah tidak suka bahasanya
baca koran repot, harus Iya. beli koran dan yang lain-lain. Ya. Kemudian nonton TV juga Menghabiskan waktu itu Nah, nggak simpel. jadi sekarang semuanya tinggal di genggaman informasi. Persoalannya medsos, tidak semua orang memiliki kapasitas keilmuan yang sama. Ya. Mau profesor, mau wartawan, betul, mau betul. pejabat, mau buruh, petani, mereka punya medsos dan mereka bebas menyampaikan Sampaikan informasi apa saja. Nah, ini yang kita sedang geser sekarang. Edukasinya untuk kepada masyarakat. Ya. Dari dulu kita kenal citizen journalism. Ya, betul. Jadi semua orang bisa jadi wartawan sesungguhnya. Tapi tidak semua orang mengerti apa tujuan utama menyampaikan informasi kepada publik. Tapi ini juga kontraproduktif sebenarnya Kang Supri. Ya. Kadang beberapa badan publik misalnya, badan publik baik itu di instansi pemerintahan daerah maupun instansi vertikal, justru dia website kantornya justru tidak aktif gitu. Sementara masyarakat di medsosnya malah sangat aktif sekali menginformasikan hal-hal yang bagi dia itu penting diketahui oleh masyarakat lain. Sebelum kita bahas hoaxnya gitu. Artinya di satu sisi masyarakat kita haus informasi, berlomba-lomba kemudian menjadi yang terdepan untuk menyajikan informasi. Sementara di sisi lain badan publik yang punya infrastruktur, punya suprastruktur dan lain-lain justru pasif dalam hal ini. Maka dari itu ini yang sedang kita dorong juga, kita diskusikan. Jangan-jangan misalnya ada kontribusi pemerintah daerah juga ketika masyarakat berlomba-lomba, yaitu tadi citizen journalism memberikan informasi, itu akhirnya tidak tersaring, tidak terbendung. Iya, betul. Karena saya pernah sedikit curiga itu. Jangan-jangan sebenarnya keterpaparan masyarakat terhadap informasi, katakan disinformasi maupun hoax itu karena akses informasi dari lembaga-lembaga resmi ini yang tidak kurang lancar lah, katakan transparan kalau kata jurnalis senior yang sekarang bikin buku itu transparansi setengah hati itu. Atau apa itu juga salah satu menjadi akar persoalan kita itu kan. Sementara amanat undang-undang misalnya selain undang-undang pers nomor 340 itu kan ada undang-undang nomor 8 ya. Betul. Tahun 2008 tentang undang-undang nomor berapa itu? Undang tahun 8 2004 ya. Transparansi undang-undang nomor 14 ya, KIP itu tahun 2008 itu. Nah, apa itu juga Bung yang salah satu poin itu. Ini juga mestinya menjadi otokritik juga bagi badan publik ya. Saya agak menghindari pemerintah. Badan publik. Karena mereka satu yaitu tadi anggarannya ada. Sarana dan prasarananya ada. Kemudian SDM-nya ada. Kemudian di sisi lain ada juga komisi informasi yang kontrol mereka. Kemudian ada juga KPID, komisi penyiaran. Karena semuanya sudah dibangun, tapi problemnya adalah ketika mereka pasif, ketika mereka seolah-olah menginformasikannya ala kadarnya, masyarakat tidak puas hanya itu gitu. Bayangkan misalnya kayak Aprol, mungkin Kang Supri juga ngerasain, kita wartawan saja hanya tahu informasi yang ada di zona yang kita liput saja. Kita tidak tahu di zona yang lain. Misalnya wartawan provinsi, dia tidak tahu apa yang terjadi di kabupaten kota. Repotnya, kita justru tahu perkembangan informasi terbarunya malah dari Facebook. Oh iya, betul. Dari Instagram. Nah, itu. Bahkan banyak jurnalis yang justru menjadikan informasi di media sosial sebagai basis informasi untuk membuat pemberitaan. Betul. Nah, ini gimana ini? Ini menjadi diskusi panjang sebenarnya. Ini sudah bertahun-tahun kita media sosial menjadi buah bibir terlepas dari plus minusnya. Saya semalam nonton sinetron Dunia Terbalik. Karena kebetulan temanya mengangkat soal hoax. Bagaimana soal, mungkin kalau teman-teman suka nonton Dunia Terbalik. Saya nggak pernah nonton TV soalnya. Tapi nggak apa-apa, saya dengerin. Artinya yang semalam terutama itu juga dicontohkan soal hoax yang konvensional sebenarnya. Ternyata hoax itu dari dulu sudah kita kenal sebenarnya lewat hoax lisan atau informasi bohong tapi lewat lisan. Yang sekarang justru ketika teknologi informasi berkembang luar biasa, yang repot hoaxnya diproduksi gitu. Ada orang yang memang sengaja menciptakan
Jadi ada produksi. Kalau dulu mungkin ya problem sosial saja. Kadang soal iri dengan antar tetangga, kemudian rasa manusiawi saja, ketidaksukaan baru menyumbangkan apa masyarakat kita memahami hoax itu fitnah. Betul. Tapi sekarang justru ada yang juga jadi mata pencaharian. Ini kan repot gitu. Ada orang yang hidup dengan jualan hoax. Ini kan ngeri gitu. Mungkin buzzer gitu kali. Anak-anak milenial atau politisi kenalnya buzzer. Bayangkan kalau semua orang sudah jenuh, kemudian juga malah memilih jadi buzzer, nanti masyarakat terutama yang di pedesaan, dia bingung mana informasi yang sebenarnya yang harus mereka percayai. Gitu. Zaman sekarang orang sudah tidak peduli lagi dari media mana, ketika lihat judul berita dan itu mewakili isi hati dia percaya gitu. Iya, betul. Ini kan repot gitu. Dia nggak peduli bahwa itu websitenya hanya sekedar blog doang gitu, atau dia memang media mainstream seperti Kompas, Tempo. Pokoknya kalau judulnya itu isi hati gua, gua percaya ini gitu. Atau dari kelompok yang tipe dengan saya begitu ya. Ya, lebih luasnya begitu. Bahkan kalau misalnya barusan jadi anak komplek nih Kang orang. Kalau kita lihat di WhatsApp grup di komplek, itu ternyata emak-emak, kemudian juga ibu-ibu muda, papa-papa muda, dia kelihatannya berlomba-lomba untuk menjadi yang terdepan menginformasikan. Meskipun dia belum tahu itu informasinya benar atau salah. Betul. Misalnya yang rame 2 bulan kemarin soal bagaimana tes COVID, baik itu rapid test ataupun swab PCR ya. Jadi ketika ada isu bahwa itu misalnya berbahaya, itu haram, dia langsung share di grup komplek dan kemudian itu menjadi riuh. Padahal di grup WhatsApp itu ada beberapa yang profesinya wartawan misalnya kayak Sapro pun agak kerepotan tuh menjelaskan meskipun kita pakai rumus dasar saja. Pertama, kita tetap mengingatkan bahwa warga harus tetap hati-hati. Juru selama kan sharing sebelum sharing. Jadi orang sebenarnya udah paham itu, tapi ketika ada judul berita dan informasi berita yang mewakili kelompoknya, kemudian juga mewakili isi hatinya, dia langsung percaya bulat-bulat saja, tidak peduli kemudian pembandingnya. Ternyata di media mainstreamnya nggak ada yang seperti itu. Betul. Dia meyakini dengan sepenuh hati informasi yang dia terima, yaitu tadi karena cocok atau mungkin sepemikiran atau sepemahaman dengan dirinya. Iya, apa problem masyarakat kita di tengah arus informasi ini, bahkan ini kan pernah diriset sama Tom Nichols ya. Salah satunya adalah informasi di medsos yang begitu banjir dan orang itu cenderung mencari informasi itu kadang-kadang bukan untuk mengklarifikasi atau untuk memverifikasi, tapi untuk meneguhkan keyakinan saya begitu kan. Baik itu urusan politik, urusan sosial ataupun apa itu ya. Makanya kadang-kadang tadi mungkin yang tadi disebutkan sama Bung Saprol bahwa saya cari informasi pokoknya yang sesuai dengan saya itu. Kemudian ini sudah ada itu Pak itu. Nah, sebenarnya Paman paling basic itu kan paling tidak oke kayak begitu, karena kan di keluarga saya juga kadang-kadang ada aja tuh ya masuk itu di WhatsApp keluarga itu kan hoax itu kan gilirannya begitu sampai grup WhatsApp. Kadang-kadang memang mereka nanya, kalau saya sih kalau sama keluarga begitu ya, sama orang luar saya nggak berani. Saya bilang kalau itu sudah diberitakan sama media nggak apa-apa di share gitu, karena saya berpatokan begini, kalau itu nanti katakan kemudian ternyata informasinya salah dan bermasalah secara hukum, ada yang bertanggung jawab, yaitu lembaga pers yang resmi ya, gue bilang. Jadi kita aman dari ITE, tapi kalau belum ada, ya bermasalah itu kan. Apakah harus seperti itu juga, Bung, kalau dari perspektif teman-teman pers itu? Iya, salah satunya itu yang harus dilakukan. Tapi yang lain-lain sebenarnya bisa. Tapi ini juga butuh koordinasi dari pemerintah, kemudian juga insan pers, dan juga para tokoh-tokoh masyarakat. Lucunya Kang Supri, beberapa misalnya kita punya WhatsApp group dengan para tokoh-tokoh, para orang-orang hebat. Tapi faktanya ada beberapa tokoh-tokoh kita juga yang masih menjadi korban hoax gitu. Bahkan ikut menyebar luas kan. Ini kan kadang-kadang Sapro berpikirnya, ini
soal hoax itu sudah tidak mengenal kasta gitu. Ya. Kayak COVID lah ya. Orang hebat pun masih bisa, Bisa. tergerus informasi hoax. Ya mungkin ini juga otokritik juga bagi para perusahaan media. Sosialisasi bahwa media-media mana yang terdaftar Dewan Pers ini tugas siapa sebenarnya? Apa tugas Dewan Pers? Apakah tugas pemerintah? Apakah tugas organisasi atau tugas perusahaan itu sendiri? Bayangkan kalau misalnya yang terdaftarnya minoritas, ya wajar kampanyenya kalah sama perusahaan-perusahaan yang tidak resmi. Iya, betul. Ya dong gitu, rumusnya begitu. Iya, betul. Jadi masyarakat kita tidak mungkin kita harapkan, oh ini media yang terdaftar, ini media yang enggak terdaftar. Yang kedua sebenarnya yang harus diutamakan, kalau kemudian yang berkaitan dengan sesuatu yang konflik, mereka harus diedukasinya justru dengan undang-undang ITE-nya gitu. Masyarakat kita kalau sudah bukan ditakut-takutin sih bahasanya, tapi kalau sudah diedukasi soal hati-hati loh. Kalau sepanjang apapun kampanye pemerintah, hati-hati menyebarkan hoax itu harus begini dulu, harus diklarifikasi dulu, harus dikaji dulu, harus nyari pembandingnya. Kemudian karena hoax juga tidak hanya berita, foto juga bisa, video juga bisa, captionnya kadang yang hoax gitu. Mereka harus diedukasi juga soal kesadaran hukumnya. Bahwa ada undang-undang ITE loh Bu, ada undang-undang ITE loh Pak. Bahkan ABG pun harus mulai kita kenalkan, terutama teman-teman mahasiswa ya dan pelajar. Bahwa ternyata undang-undang ITE sejak zaman SBY itu kan sudah ada. Sudah banyak makan korban sebenarnya. Tapi baru ramai sekarang dan banyak orang yang tidak hanya tokoh terkenal ya. Yang kasihan kan tokoh-tokoh biasa yang terjerat undang-undang ITE, kita tidak pernah tahu, tidak pernah juga terberitakan di media. Mereka harus dipenjara hanya gara-gara bikin status yang tidak sesuai fakta misalnya. Memang ikut-ikutan gitu ya. Jadi kalau bicara orang yang paling dasar adalah jangan sampai memproduksi, masyarakat jangan sampai ikut-ikutan memproduksi. Baru kemudian kita sosialisasi undang-undang ITE itu, menyebar luaskan saja itu juga bisa terjerat hukum. Jadi kita pendekatannya kayaknya mestinya sekarang ini sudah harus pendekatan itu. Kalau kita hanya kampanye soal bagaimana mencegah hoax, berita bohong, masyarakat sudah tahu. Sudah tahu. Bahkan kita lepaskanlah soal informasi bohong lisan saja. Sebenarnya masyarakat sudah tahu itu bagaimana dia tabayun dan yang lain-lain gitu. Tapi bagaimana kita mengedukasi dari sisi hati-hati, sudah ada aturan, ada regulasi yang bisa. Ibu-ibu hanya gara-gara bikin status ngomongin tetangga sudah bisa masuk penjara dan yang lain-lain. Ini kayaknya yang belum masif dilakukan. Dulu kan kita kenal waktu saya sekolah dasar itu, guru saya bilang mulutmu harimau. Sekarang itu bukan mulutmu harimau, jarimu harimau gitu kan. Karena tweetan kita itu kan. Makanya saya sebenarnya bermedsos itu apa ya yang ceria-ceria saja itu. Kalau saya pribadi ya kan, jarang menanggapi persoalan yang sangat krusial, kecuali tulisan saya. Karena kalau saya bikin tulisan itu, saya sudah baca sekian saya tahulah mana batasan-batasan argumentasi saya dan celah-celah yang memungkinkan orang nyerang gitu ya. Nah itu. Nah tadi Bung, karena memang sekarang itu saya sebutnya era prosumer. Jadi masyarakat itu sudah jadi produsen sekaligus konsumen itu kan problemnya begitu. Nah ada pertanyaan sebenarnya yang ini barangkali juga harus diketahui publik. Apa yang membedakan itu sebatas informasi itu dan ini informasi yang disebut berita atau produk jurnalistik. Nah biasanya bagaimana untuk membedakan, kan karena ada informasi yang diciptakan bukan dari lembaga pers, walaupun tulisannya itu 5W1H katakan begitu kan. Kan di medsos sekarang panjang-panjang kan gitu kan. Nah terus bagaimana ini informasi yang sudah clear bahwa ini adalah produk jurnalistik. Bagaimana masyarakat kita membedakan? Tentu pertama masyarakat kita harus diedukasi bahwa ada beda jauh antara medsos dengan media yang punya tanggung jawab memberikan informasi kepada masyarakat, baik itu soal program pemerintah, kemudian kehidupan sosial dan yang lain-lain. Kalau mereka sudah diedukasi bahwa medsos itu tidak semuanya bisa dijadikan rujukan informasi, tapi bahwa mereka harus dikenalkan di era digital ini banyak
perusahaan media berbasis digital, mereka juga harus dikenalkan itu. Secara konvensional karena Sapro orang koran dan Ya. Kang Supri juga lama Di koran, di koran, kita prosesnya sebenarnya sangat sederhana. Pertama, produk jurnalistik itu dia dihimpunnya bertahap gitu. Ya. Kalau di medsos kan orang punya opini, dia lihat kejadian di foto, dia kasih caption, fotonya bener, captionnya meskipun 5W1H, ya itu bukan produk jurnalistik. Kalau di koran ada memang kategori yang foto berita itu. Jadi Ya, betul. berita Ada. dalam foto gitu. Artinya orang melihat visualnya sudah mendapatkan Dapat informasi apa yang sedang terjadi. Misalnya kayak kemarin 12 bus atau 14 bus buruh mau demo ke Jakarta, kemudian dihadang aparat di Cikande, Di foto. dipoto, kemudian dikasih caption 5W1H. Kalau itu kemudian diterbitkan oleh perusahaan pers, itu produk jurnalistik. Ketika itu salah, orang bisa menggugatnya. Bisa melaporkan ke Dewan Pers, bisa juga ke lembaga aparat penegak hukum. Kalau orang mengetahui untuk koran, televisi dan radio, rasanya sangat mudah sebenarnya. Mana informasi yang itu produk jurnalistik atau tidak. Dihimpun oleh wartawan, kemudian diproses di kantor, melalui beragam tahapan, kemudian koran besoknya terbit atau TV bisa siaran langsung dan yang lain-lain. Mereka sudah paham sebenarnya Kang Supri. Yang repot adalah bagaimana membedakan produk jurnalistik di media online. Ini juga menjadi, saya tidak tahu ini organisasi teman-teman kita kan sudah ada Ikatan Wartawan Online, kemudian juga sudah ada SMSI, Cyber dan yang lain-lain. Kemudian juga banyak. semua Ikatan online itu banyak banget. Banyak sekali. Nah, mereka juga harus kita dorong bagaimana kemudian saya sih tidak mungkin kita harus mendorong mereka jujur bahwa kami belum terdaftar di Dewan Pers. Gitu. Karena faktanya di Banten masih bisa dihitung dengan jari. Tapi problemnya yang masyarakat harus ketahui ketika informasi itu bukan produk jurnalistik, dia satu bisa kita bahasanya tandai. Kadang-kadang kalau berita konflik dia hanya satu pihak saja narasumbernya. Jadi orang tidak bisa melakukan atau mendapat informasi dari pihak lain yang tidak terboth side gitu ya. Kalau teman-teman di wartawan atau di TV kita bilangnya beritanya tidak berimbang. Meskipun memang rumus di media online kan kadang-kadang juga hanya narasumber, bahkan kadang tidak ada narasumbernya sama sekali gitu. Bahwa itu informasi iya. Tapi apakah itu produk jurnalistik? Ya kalau itu bukan disebarkan atau disajikan oleh perusahaan media, ya itu tidak berita jurnalistik. Sama seperti misalnya teman-teman kita di sekolah ataupun di kampus. Informasinya wartawannya liput demo, mahasiswa juga ikut demo. Kita besoknya lahir dicetak di koran, kemudian di online, mahasiswa juga bikin berita itu. Apakah itu berita jurnalistik? Kan kita bisa debatable gitu, bahwa itu berita jurnalistik anak kampus iya, tapi apakah itu produk jurnalistik untuk disebarluaskan ke publik? Ya tidak, karena itu bukan perusahaan media gitu. Kita tidak bicara terdaftar atau enggak. Tapi hal-hal lain yang bisa paling disederhanakan selain pokoknya apapun informasi yang bukan dari perusahaan media ya sudah saklek saja. Jadi intinya adalah dia disebut produk jurnalistik selama yang menginformasikan adalah lembaga pers. Itu aja ya. Intinya itu saja ya. Betul. Sebenarnya ya. Karena untuk menjadi lembaga pers itu persyaratannya kan luar biasa dan itulah yang harus ditempuh. Tapi kalau kemudian yang lain-lain memproduksi berita, ya sebenarnya tidak ada larangan. Tapi kalau kemudian mereka mengklaim ini produk jurnalistik, nah itu yang tidak ya. Artinya dia sebatas informasi. Katakan itu soal kebenaran dan tidak kebenarannya kita bisa perdebatkan. Tapi kalau selama dia belum terdaftar sebagai lembaga pers, maka informasi yang dikeluarkan bukan produk jurnalistik, kecuali tadi yang dikeluarkan oleh lembaga pers. Meskipun kadang-kadang berita yang dikeluarkan lembaga pers pun kadang-kadang karena keterbatasan si wartawan, karena rutinitas yang padat itu ada beberapa informasi yang mungkin tidak utuh begitu ya. Dan makanya kalau misalnya itu kita biarkan semua yang memberi informasi itu bisa jadi produk jurnalistik, bayangkan kalau ada politisi-politisi yang punya tujuan tidak baik, dia membuat banyak media-media online,
sebenarnya itu tidak memenuhi persyaratan yang diharuskan untuk menjadi media online, kan kasihan masyarakat yang menjadi korbannya. Gitu. Jangan-jangan sudah banyak nih sebenarnya di Banten Ya, betul. pengusaha, meskipun ya kita tidak seujun ya, tapi mudah-mudahan itu tidak. Kalaupun memang mau bahasanya membuat perusahaan media ya tempuh saja. Tempuh gitu. saja. Iya, itu mah bagian ikhtiar orang mau berkarya itu ya. Jadi kalau mau bikin media, sok aja bikin media. Selama itu kan ya harus segala prosedur persyaratan dan aturan mainnya itu ditempuh begitu ya. Soal nanti diakui sama Dewan Persahabatan itu kan juga butuh proses kan begitu ya. Kalau nggak mau repot langsung jadi YouTuber aja kan Jopri. Oh iya, kayak saya kan jadi YouTuber. Menginformasikan itu. Pilihannya. Cara kalau kita lihat influencer, cara dia mengkonfirmasi bahwa itu beritanya sesuai fakta, dia kan langsung menemui langsung si orang yang lagi di lapangan, jadi buah bibir dan yang lain-lain. Itu caranya bisa seperti itu, meskipun cara itu berbeda tentu dengan perusahaan media dalam menyajikan fakta dan yang lain-lain. Nah, ngomong-ngomong tadi soal influencer kan sebenarnya banyak sekali ya influencer yang dia juga punya pengaruh yang luar biasa. Katakan artis-artis sekarang juga semuanya membuka kanal YouTube. Nah, kadang-kadang mereka juga membuat talk show yang dia seperti news gitu. Dia memberitakan informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Nah, itu pada wilayah jurnalistik, apakah itu disebut jurnalistik atau itu sebenarnya ya sudah percakapan informasi biasa. Sehingga ketika ada persoalan larinya ketika tidak pers tapi ke ITE itu. Ya. Ini sempat ramai 3 bulan lalu ya, ketika ada wacana pemerintah akan mengatur itu. Karena mereka tidak berbadan hukum, tidak bayar pajak dan yang lain-lain. Yang digugat sama salah satu televisi ya. Tapi seolah-olah itu informasinya memang tidak ada yang bohong gitu. Yang repot adalah ketika ya seperti kemarin kayak Anji gitu yang kasus, ini menjadi ternyata belum ada regulasi itu. Tapi poinnya sebenarnya bukan di sana. Justru harusnya pemerintah bisa berkolaborasi dengan influencer-influencer itu untuk menyampaikan yaitu tadi edukasi literasi itu. Itu yang sebenarnya belum dilakukan. Sudah Paman, tapi kan diributkan sama orang. Yang ributin anak-anak pers juga loh. Itu di nasional ya. Iya. Di daerah kan belum. Ya di daerah belum. Belum sampai seperti itu. Tapi ya ini sebenarnya informasi makin banyak ragamnya. Masyarakat kita tidak hanya tiap hari diberikan atau disajikan hard news, berita-berita yang ya mereka harus berpikir 3 kali baru paham gitu. Tapi berita-berita soft news, nah itu yang sedang digandrungi masyarakat kita sebenarnya. Caprol juga ikut seneng kalau lihat YouTuber ngobrolin sesuatu yang receh. Iya, saya juga suka nonton itu ngomongin yang receh-receh, tidak mitnah orang gitu. Nah, kalau ya orang rangkas kalau dibilang itu hoax, dia nggak paham soal hoax itu. Langsung saja itu fitnah itu. Itu fitnah, itu bohong. Nah, mereka baru paham. Kampanye sehebat apapun kalau masyarakatnya memang tidak paham ya itu tadi. Makanya ini menjadi fenomena yang terus debatable. Informasi makin banyak, media atau corongnya itu makin beragam. Kemudian metodenya juga. Tapi yang harus kita sadari bahwa ada tanggung jawab siapapun citizen journalism yang ingin menyampaikan informasi kepada publik, dia juga harus yaitu tadi harus satu sesuai fakta. Ya minimal yang repot orang Sunda bilang ada cenah. Kalau udah ada wartawan pakai bahasa Cina, apa bahasa Indonesianya Cina gitu ya? Atau bahasa kita katanya. Ini yang kadang menjadi titik awal berita bohong itu berkembang. Karena tidak bisa narasumber sekunder, bukan narasumber primer, hanya dengan katanya kemudian kita informasikan kepada publik, kemudian publik percaya. Nah, fenomena katanya ini nampaknya di media sosial masih luar biasa berkembang, sehingga banyak teman-teman kita, anak-anak muda juga bahkan ikut menjadi korban berita bohong. Oke, Bung, mungkin kritik saya juga bagian orang yang masih sampai hari ini masih pakai brand jurnalis itu kan. Karena kan kebetulan saya juga mengampu jurnalis lecture begitu ya. Makanya masih ke jurnalis itu. Nah,
Saya kemarin membaca salah satu hasil surveinya LIPI tahun 2019 yang menempatkan tingkat kepercayaan publik terhadap pers itu sangat rendah. Ya. 69,6% kalau tidak salah, dan itu di bawah lembaga DPR. Ya. Nggak tahu kalau nanti ya. Kalau survei terbaru nggak tahu, mungkin akan jomplang. Karena mungkin itu juga ke bawah Pilpres kemarin dan sebagainya. Ya. Ada sangkaan-sangkaan bahwa pers itu condong ke kanan, condong ke kiri dan macam-macamnya. Kemudian soal pemberitaan yang tidak tertib, verifikasi, tidak tertib, tidak disiplin itu ya, faktor positif sebagainya. Nah, bagaimana sebenarnya teman-teman menanggapi persoalan begini? Karena pers itu tidak seperti penulis lepas yang dia boleh meluapkan emosinya atau apa itu kan. Ya, apalagi produk yang dia tulis itu tanggung jawab publik. Nah, tapi sebenarnya dengan adanya survei itu gimana sebenarnya teman-teman menanggapi itu, dan pada satu sisi teman-teman juga punya tugas tadi, menginfluence, mengedukasi, menginformasikan. Paling perspektifnya pasti berbeda antara orang yang di pimpinan di perusahaan media dengan orang yang jadi jurnalisnya sebenarnya. Tapi khusus dari jurnalis, Sapro sih menilai hal itu wajar sebenarnya. Karena ini sudah berembus dari 2 tahun lalu, ketika masyarakat mulai mengidentifikasi perusahaan media A, perusahaan media B ini punya siapa. Jadi orang kenapa tingkat kepercayaannya rendah, bukan karena produk jurnalistiknya, tapi kepemilikannya. Ada subjektivitas kepemilikan siapa orang yang di belakang perusahaan media A, B, C, D. Dan itu baru berimbas pada itu tadi. Orang kalau sudah tidak suka dengan yang punya medianya, mau sebagus apapun produk jurnalistiknya, kan masyarakat jadi subjektif. Dan ya itu wajar gitu. Makanya untuk para jurnalis justru itu menjadi tantangan. Jangan kemudian terbawa pada persoalan itu. Karena persoalan menyajikan berita sesuai fakta, menginformasikan kepentingan publik, kemudian mengawasi dan mengkontrol sosial, itu menjadi perjuangan yang hakiki untuk para jurnalisnya. Gitu. Ya, betul. Urusan yang seperti itu ya kita maklumi, karena memang kalau kita mau jujur nih, jurnalis jujur, kalau mau Anda atau kita mau punya perusahaan media, ya tidak sedikit butuh biaya yang luar biasa. Ada kos yang besar itu ya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa membuat media. Ketika publik menyorot itu, TV ini punya si ini, koran ini punya si ini, kemudian media online punya si ini, orang jadi subjektif, dan itu mengerek pada tingkat rendahnya hasil survei itu. Di samping ada beberapa problem yang kadang-kadang oknum jurnalis juga di lapangan. Kadang masyarakat kan tidak pernah juga memilih ketika ada orang melakukan pelanggaran hukum atau juga memproduksi berita hoax, dia ngaku wartawan, ya publik menilainya kayak wartawan kayak gini. Padahal itu di semua profesi kan ada. Memang ini menjadi persoalan yang kadang-kadang dilematis ya buat teman-teman jurnalis. Makanya kalau saya sama teman-teman tuh bilang memperbaiki produk kita sebagai seorang jurnalis itu dengan tertib verifikasi, disiplin memilah data dan sebagainya, termasuk cross check semua pihak yang itu lebih mudah ketimbang kita memperbaiki sistem ekonomi politik media yang sangat rumit begitu ya. Nah, terakhir sekali, medsos, informasi yang begitu melimpah itu sebenarnya bagi seorang jurnalis berkah atau musibah? Ini agak-agak asik nih. Kalau untuk diskusi di tanggal 2 ya kita anggap saja itu berkah. Iya. Tapi Kang Supri sederhananya gini, semakin banyak varian untuk mengekspresikan diri, ya kayak Saprol. Ketika menjadi liputan dan di kantor, ya kita sebagai jurnalis, sebagai buruh, sebagai pekerja di perusahaan media. Tapi ketika kita sedang melepas atau selesai melakukan itu, kita juga butuh wadah untuk mengekspresikan diri. Nah, saluran-saluran itu menjadi berkah bagi para wartawan. Kadang tidak semua yang ditemui wartawan, fakta, narasumber, informasi bisa terluapkan atau bisa diinformasikan kepada publik dalam bentuk produk jurnalistik. Nah, kita memanfaatkan ruang-ruang
medsos, Iya. banyak yang ngeksis di Instagram, di Facebook, teman-teman wartawan, Iya. dan itu sah-sah saja karena ruang ekspresi. Sama seperti publik lainnya ketika bahkan termasuk juga para aparatur pemerintah ketika Iya. mereka sudah tidak bekerja di kantor, mereka pun bisa bermedsos, tapi ya itu tadi Tetap dengan bijak dan apa ya, jangan sampai membuat apa ya, melanggar hukum lah itu ya. betul. Jangan sampai jari-jari kita menjadi apa apa ya, simalakama lah, Iya. senjata simalakama buat kita sendiri. Oke. Menjerumuskan diri sendiri. Ya, terakhir pesannya apa Paman buat anak-anak muda khususnya untuk apa tetap semangat apa ya, menjadikan informasi ini sebagai sumber pengetahuan yang bisa memberdayakan kita lah sebagai manusia. Ya, saya ingat program waktu jadi wartawan 2017-2018 ikut kampanye literasi ke SMA SMK sebanten. Ya kuncinya sebenarnya masyarakat kita terutama para milenial harus ya dari sekarang itu budaya bacanya harus tinggi. Kita tiap hari WA, SMS, kemudian main Facebook, tapi sejujurnya kita tidak pernah membaca apa yang dibutuhkan oleh kita, informasi yang kita butuhkan, membaca dan yang lain-lain. Saya ingin mengajak teman-teman muda di Banten, pertama ya tetap tidak jauh dari buku, karena semua tokoh di Republik ini juga mereka bisa mencapai cita-citanya karena rajin membaca, kemudian juga kerja keras mewujudkan mimpinya. Dan jangan lupa para tokoh pendiri bangsa ini justru hampir semuanya adalah para jurnalis sebenarnya. Iya, betul. Hampir semua yang para tokoh bangsa yang besar itu adalah para jurnalis. Artinya Republik ini merdeka juga salah satunya oleh teman-teman atau kelompok dari intelektual yang jadi jurnalis. Dan tentu saja poinnya semua orang karena sekarang sudah bisa jadi wartawan, citizen journalism, maka teman-teman harus juga hati-hati, sudah mulai sadar betul bahwa ada regulasi dalam setiap ekspresi masyarakat. Jadi jangan sekali-kali kita bermain-main di wilayah itu karena bisa terjerat undang-undang ITE. Kita bisa bersyukur teknologi informasi luar biasa memudahkan kehidupan kita. Mau belanja apapun sekarang tinggal pakai jari-jari, yang penting pasien punya kuota. Tapi yang paling kita dorong anak-anak muda kita punya hati gitu. Dia bisa tahu mana yang harus dilakukan, mana yang tidak dilakukan. Poinnya di sana sih. Oke, siap. Terima kasih banyak, Bung. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di obrolan selanjutnya. Demikian cacahan literasi kita edisi hari ini. Semoga memberi nilai manfaat. Biasa seperti pesan-pesan sebelumnya. Teknologi informasi memudahkan kita untuk mendapatkan pengetahuan, mendapatkan informasi, dan bahkan bisa membawa kesuksesan pada kita. Tapi ketika kita tidak bijak menggunakan teknologi kita akan menjadi manusia berasio perkakas. Immanuel Kant, salam literasi, membaca kata, membaca dunia.